bolehkah mengirimkan di grup? Halo. Halo, Ibu. Halo Mama. Halo. Kita bergabung. Hit Heli belum ada kan? Itu kau Ibu Herlintir masuk barangkali tidak itu. Jaringan Bisa. tiba-tiba tuh. Sampai tidak ada, juga dia tidak datang di sini. Itu cuk kita lihat sudah itu Mama. Identifikasikan kesiapan fisik, sarana dan prasarana dari satuan pendidikan kita dengan melengkapi isian kolom di bawah ini. Jumlah ruangan, hal yang diidentifikasi, jumlah ruangan, apa lagi? Jumlah ruang kelas, area belajar di luar kelas, dan area pendukung pembelajaran. Kan itu jumlah ini ruang kelas 6 ruang. 7 yang Jumlah ruangan, iya, tapi ruangan bukan kelas 6 toh Mama? Iya, tapi jumlah ruang itu ada 7 tuh yang kita pakai Jumlah tuh di ruang ruang, kantor itu. ruang kelas. Ruang kelas. Jumlah Tapi 6. kan yang ditanya situ ruangan kelas toh Mama? Atau ruangan kelas 6, kita tulis lagi ruangan kelas 6, kantor 1, begitu? Iya, yang pertama itu kan jumlah ruang itu ada 7 tuh Ibu. 7 ruang. Kan ada 7 ruang. Jadi di dalam Terus ruang ruangan kelas kelas itu 6. 6. Nah, Langsung tambah di ruangan kelas, sudah itu. ini ruang satu yang kita pakai, ruang kantor. Nah. Iya Mama, maksudnya saya jumlah ruang 7 ruang. Masuk di ruang Iya. kelas 6 ruang toh Iya, kalau itu kelas. iya, seperti itu. Area belajar luar kelas. Halaman sekolah. Halaman sekolah, jadi tidak ada ruang-ruang ini kan supaya tidak bisa taruh. Jadi Area pendukung pembelajaran, apa-apa? Area pendukung pembelajaran. Pembelajaran. Buku tuh. Area pendukung pembelajaran.
sudah seperti itu ahli pendukung yang mendukung untuk pembelajaran berarti itu yang kita kerja itu ini apa dan halaman sekolah itu ya kebun sekolah mungkin masuk di situ ibu. Hah? Kita Area tanam padi. pendukung. Ada pendukung bisa kan area pendukung pembelajaran jadi kita bisa masuk Terus kan itu. apa lagi yang menjadi hal yang perlu diidentifikasi selain jumlah ruang? Oh, hal yang diidentifikasi selain jumlah ruang Mm. murid tidak masuk murid siswa orang tua semua murid Mm-mm. hal yang diidentifikasi Diidentifikasi. identifikasi berarti satu punya jumlah ruang Apalagi yang kedua hal-hal yang perlu kita identifikasi. atau jumlah siswa ibu kita pun jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlah siswa kan dia bilang di situ jumlah ruangan tadi itu ada itu jumlah siswanya jumlah gurunya Atau hanya satu memang yang kita isiin? Halo? iya Kita tulis saja jumlah siswa. tulis saya kira tulis saja jumlah itu guru jumlah siswa identifikasi kesiapan fisik dalam kurung sarana dan prasarana dari satuan pendidikan kita dengan melengkapi isian kolom di bawah ini. Oh, berarti sarana dan prasarana jago. Tidak masuk. Berarti ruangan saja. Ruangan saja berarti. Area pendukung itu macam kayak ada juga ruangan. halaman, Kebun sekolah. Media saya rasa itu merupakan salah satu pendukung. Bukan? Iya. Apa? Media pembelajaran. Itu alat media pembelajaran, iya. Itu yang paling utama. Media pembelajaran. Alat-alat yang ada di sekolah itu alat IPA tuh, sains itu kan itu mungkin. Media pembelajaran. Kita lanjut di bawah lagi. Kita apa dulu ini? Kita ralat. Maksudnya sebentar kalau perlu kalau sambil kita pikir yang di bawah, kalau memang kita tambah dari jumlah ruangan ini, baru kita tambah lagi. Iya, Mama. Kita yang di bagian bawah lagi itu strategi pembelajaran. Menggunakan strategi diferensiasi dalam pemberian tugas. Belum pernah, kadang-kadang, sudah atau sering. Karena menggunakan strategi kita sudah strategi pembelajaran, pemberian tugas ya sudah sering kita lakukan tadi. Kadang-kadang kadang-kadang. Maksudnya pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Iya kadang-kadang yang berpusat pada siswa. Diferensiasi itu yang berpusat pada siswa. Tinggal memilih. Kadang-kadang menggunakan itu karena Terus ibu karena menggunakan strategi
Tunggu mulai, saya ketik dulu. Kadang-kadang menggunakan strategi diferensiasi di mana Siswa. strategi diferensiasi. Tunggu ya, saya pakai tulis saja di itu ya. Diferensiasi. Kadang-kadang menggunakan strategi diferensiasi di mana Mama coba bantu pikir dengan alasan. Strategi diferensiasi. Ini kadang-kadang siswa. Alasan menggunakan strategi diferensiasi karena maksudnya kita tidak sering apa ya kita gunakan ini karena tahu tingkat itunya kita di kampung yang agak susah toh mah. Halo? Iya. Iya, Coba tahu sudah bantu di kampung. bantu mengkalimatkan. Karena di kampung itu anak-anak Kan dia ini strategi diferensiasi, berupaya untuk mencapai keunggulan, begitu kan? mencapai keunggulan. Berarti kita tidak seutuhnya kita mencapai apa yang dimaksudkan dan ini kan. Strategi diferensiasi. Tidak apa, karena keadaan siswa yang memang ini kita menjurus Kan pada dia siswa dong. kan? Itu ya, kan dia itu strategi itu yang memberi keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajarnya dia. Dia itu tidak hanya berfokus pada apanya, tetapi dia juga berfokus kepada proses dan konten. Kalau itu diferensiasi. Iya, coba bilang begitu saja Ibu. Karena pendidik kurang mengetahui cara penggunaan dari kegiatan belajar media pembelajaran. Ya, iya.
kurang sehingga kita tulis dulu karena kurangnya pengetahuan. Dia ini tidak hanya produk, tidak hanya tugas yang dorang tunjukkan kepada guru, tetapi ini, bagaimana dengan cara mengkalimatkan ya? Coba kan ibu bilang tadi kadang ini apa tuh siswa, misalnya siswa karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya pengetahuan pendidik dalam menggunakan media pembelajaran sehingga siswa kurang memahami begitu, kurang memahami atau mengerti apa yang kita sampaikan begitu, yang guru sampaikan. Ya. Membagi kelompok sudah ibu. Kadang-kadang menggunakan strategi diferensiasi karena dalam proses pembelajaran tidak selalu menggunakan memberi, kalau kita di situ kan tidak selalu memberi kesempatan kepada murid itu untuk belajar secara alamiah. Maksudnya untuk belajar, maksudnya kita selalu masih berfokus penuh kepada guru. Kepada guru, iya. Walaupun ada maksudnya hanya kadang-kadang maksudnya tidak sering kita lakukan, tetapi hanya kadang-kadang adalah 1-2 kali dalam satu semester begitu kita lakukan. Seperti mengajak anak itu belajar di luar, menemukan, maksudnya mengemukakan ide itu kan hanya kadang-kadang kita melakukan itu, tidak sesering mungkin. Iya. Atau ada pemahamannya mama yang lain supaya kita padukan. Ya, itu pas itu. Dari waktu saya pas sudah itu. Kalau saya tadi kan dia hanya cuma itu menggambarkan bahwa kurangnya ini pengetahuan pendidik dalam menggunakan media pemahaman. Ini sudah saya tulis itu karena dalam proses pembelajaran ini sekolah kami kadang-kadang saja karena
Tunggu ya. Kadang-kadang menggunakan strategi diferensiasi. Atau belum pernah mama kita ya, ada juga. Saya bilang kadang-kadang karena proses pembelajaran sekolah kami jarang memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara untuk belajar karena proses pembelajaran sekolah kami jarang memberi pembelajaran berdasarkan konten. Apa ya? Kami memberi pembelajaran kepada peserta didik hanya ya kebanyakan pada produk di mana peserta didik menunjukkan hasil kerjanya. Halo Mama? Halo? Halo? Halo Mama? Halo? 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 Ya, Ibu. Urutan absen, referensi absen, atau membagi siswa yang mampu membagi-bagi. Halo Mama, siswa mampu membagi-bagi siswa yang mampu di setiap kelompok kelompok. Menggunakan salah satu tipe atau strategi pembelajaran campuran.
Halo. Halo. Halo Ibu, maaf Ibu, cuma jaring ini. Jaring termasuk telur masak kan. Nah, ini yang kedua, membagi kelompok belajar berdasarkan Oke, preferensi sekarang yang belajar, tingkat kedua ya, pemahaman atau membagi indikator lain. Ah, kelompok belajar berdasarkan preferensi belajar, tingkat pemahaman atau indikator lain. Bisa di sini juga tadi tuh kadang-kadang. Nah, kadang-kadang kita membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk kelas yang memiliki jumlah siswa banyak. Nah, karena di sekolah kita itu setiap kelas kalau saya memiliki kan dia siswa bilang berdasarkan dalam jumlah sedikit, preferensi sehingga belajar, tingkat dalam pemahaman atau ruang indikator lain. Saya bilang belum pernah uh, membagi dalam hal kelompok tersebut karena di sekolahnya kami selalu membagi peserta didik dalam kelompok berdasarkan urutan absen atau sampai ini tuh Ibu, membagi-bagi siswa yang mampu di setiap kelompok. Tidak. tidak. Kan begini Coba tuh, Mama, kan Mama, coba kadang-kadang tuh di kita baca. sana kan siswanya sedikit. Siswanya sedikit, jadi kita kadang saja bikin kelompok. Hmm. Karena siswanya sedikit apa? Karena siswanya sedikit, jadi kita. Tapi itu bisa di situ ada juga kelas yang siswanya banyak, misalnya batas 12. Jadi kita bisa bagi dalam Tidak. Kan dia bilang di kelompok. dalam membagi kelompok belajar, dia bilang ini Mama tahu otomatisnya di setiap kelas. Apakah kita itu sudah pernah membagi kelompok itu berdasarkan preferensi atau tingkat pemahaman atau indikator lain? Kita maksudnya kadang-kadang membagi peserta didik dalam kelompok berdasarkan urutan absen atau tingkat kemampuan macam kayak 3 orang atau 4 orang yang pintar di satu kelas. Iya, iya seperti itu. Kadang-kadang, jadi kadang kalau kita pilih anak-anak yang agak bisa begitu kita bagi dalam kelompok. Untuk membagi dia punya pengetahuan itu yang bisa sehingga kita taruh di kelompok yang belum bisa itu anak kan biasa kasih begitu. Dan itu dia membagi kepada temannya. Jadi anak yang tidak bisa dia menjadi bisa begitu. Atau bagaimana ini? Iya. Iya, betul itu. Kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Dan kita paling tinggi siswa 12 orang no? Dalam satu ruang jalan. Tidak masalah itu. Mau 5 orang juga kita bisa buat 2 kelompok itu. Iya. Itu sedang saya. Maksudnya kalau untuk tingkat banyak, Tom, kan satu kelompok bisa saja kita buat 2 orang atau 3 orang saja, no? Iya. Ya, ada apa kita ini? Terus yang berikutnya menggunakan salah satu tipe atau ini salah satu tipe strategi pembelajaran campuran. Jangan kita ada mau buat. Blended learning campuran. Kita kan belum pernah karena kita kalau campuran kan maksudnya tipe strategi blended learning. Kita bisa lewat tatap muka dengan online. Kita kan hanya memakai tipe tatap muka, strategi pembelajaran tatap muka. Halo?
Iya, halo. Jadi kita bilang tatap muka saja. Iya toh Mama? Kan ini yang masa-masa pandemi kan kita masih bisa pakai itu juga. Tidak bisa. Kita ini pandemi saja Mama kita luring, kita tetap Iya, yang juga tatap bertatap muka. muka di kelompok BDR. Karena kalau kita mau belajar di luar kelas melalui online, tidak bisa. Karena jaringan di sana tidak Iya. memungkinkan. Atau ada Itu sudah ibu kan ini pandemi juga kan tetap kita pergi kunjungi mereka tahu jadi itu seperti pembagian kelompok juga itu kan masa menggunakan salah satu tipe seperti itu. berarti belum pernah menggunakan strategi pembelajaran campuran. Iya. Halo? Belum pernah menggunakan strategi pembelajaran campuran. Campuran. Tatap muka Tatap muka. Karena di sekolah kami hanya memakai pembelajaran tatap muka. Menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Coba kita lihat tanda tambah. Berarti ini tuh menggunakan salah satu tipe strategi pembelajaran. Ini apa? Metode bukan itu dimasuk di situ metode ceramah atau diskusi kan kita selalu menggunakan Kan itu. ini apakah sekolah Anda menggunakan salah satu tipe pembelajaran campuran? Tidak, toh Mama, karena kita hanya pada proses pembelajaran tatap muka. Itu sudah. Itu sudah dia. Oh, Dan sangka sebentar saya sambil pemahaman saya. kita mengikuti, toh Mama. Oh, Terus yang berikutnya lagi, itu. menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Ini. Kami hadapi. Belum pernah juga kita melakukan pembelajaran berbasis proyek. Karena pembelajaran yang kita lakukan selama ini selalu berpusat dari guru yang selalu mentransfer ke siswa. Bagaimana? Halo? 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 Bagaimana menurut Mama itu pembelajaran berbasis proyek?
pembelajaran selama ini. Halo? 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 Ya astaga, sayang. Halo, 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 halo. Halo, Mama. Halo, Mama Kasih. Ibu Diana. Halo, halo. Ya. Semangat Ibu Diana. Meski Ya, ya, bukan Bunda. Saya punya Mama Kasih keluar lagi, Bu. semangat Ibu Guru. Iya, Mama. Iya, Bunda. Pasti semangat. Saya mengupayakan seberapa yang saya tuangkan, Bu. Siap Ibu Diana ya. Iya, ya. Terima kasih motivasinya. Iya Bu Guru. Saya temani. Kalau Ibu bingung boleh tanya. Iya, Bu. Macam Bu, ini mengintegrasi penggunaan teknologi dan dalam strategi pembelajaran. Saya memilih belum pernah karena di sekolahnya kami tidak ada jaringan internet ya, Bu. Iya, iya bisa Bu ya. Sesuaikan Iya. dengan kondisi karakter sekolah Bu. Ya, Bu, ya, oke. Dimana dia cemburuan hatiku untuk sebuah nama. Bapak Ibu, waktunya sudah ya. Bapak saya baca itu yang kemampuan awal. Bapak Ibu, waktunya sudah ya. Saya kasih waktu 3 menit untuk kembali ke room. Bapak Ibu sudah ya. Saya kasih kembali waktu 3 menit. Bapak Ibu sudah cukup waktunya ya. Kita kembali ke main room. Saya kasih waktu 3 menit. Ya.
jaringnya nih Bapak, kembali telur Bapak masuk, Ibu, telur waktunya masuk. sudah cukup ya. Boleh disiapkan siapa yang akan presentasi supaya lebih cepat. Baik, Ibu. Ya, Halo, Bina. Halo. Halo, Bina. Jaringnya Ibu, aduh susah betul saya ini. iya. Silakan Bapak Ibu boleh kembali ke main room ya. Boleh kembali ke main room. Waktunya sudah cukup ya. Halo Ibu Dina, Dina ini apa bentar ya? Coba gitu. Presentasi. Ya, ini sudah 6 orang ya sudah bergabung. Saya kirimkan link main room-nya dulu. Oke, baik. Semua sudah kembali ke main room Bapak Ibu. Untuk room ininya saya tidak tutup, boleh keluar aja Bapak Ibu. Nanti kita masih akan kembali ke room ini, jadi saya tidak tutup ya. Tapi tolong untuk semuanya keluar ya. Ini Ibu Susanti. Ya, Pak Ngabi dengan Bapak Martin boleh kembali ke main room. Saya kirimkan linknya di sini. Silahkan boleh langsung klik dari ya dari kolom chatnya. Silahkan. Berarti bisa keluar dari apa pertama kok? Kelompok itu. Iya Pak, keluar dari kelompok Pak. Ya. Ya Pak. Ya Bapak Martin. Ya, yang 2 device kalau mau tetap di main room dengan di board silahkan, karena kita tidak lama di sini. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok dengan durasi setiap kelompok maksimal 5 menit untuk presentasi. Silakan kelompok mana yang duluan yang mau presentasi? Ya, Ibu Seni, silahkan Ibu Seni. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bu. Kami coba untuk menyampaikan apa yang menjadi kegiatan kami tadi. Maaf, saya langsung membacakan saja apa yang sudah kami sepakati tadi. Kami dari kelompok 1 dari sekolah Waktu, hal yang kami identifikasi itu ada seperti yang sudah tertera, jumlah ruangan ada 6 ruang kelas, jumlah ruangan,
kemudian areal belajar. Luar kelas itu adalah sekolah yang luas, ada lapangan yang tersedia di sekolah yang luas. Setiap kelas masing-masing luas sekali, lapangan bola kaki jadi bisa digunakan. Dan lapangan yang tersedia. Yang kedua, sekolah berdekatan dengan lokasi SMP, lokasi Polides dan lokasi PAUD, semuanya berada dalam satu tempat.